Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Adi Furkon. Pada video kali ini Kak Furkon kembali berbagi informasi seputar P3K 2024 yang sudah memasuki tahap 2 ya Bapak Ibu ya. Dimana teman-teman yang ingin mendaftar untuk P3K mohon diperhatikan syarat-syaratnya karena dokumen-dokumen yang harus disiapkan itu sangatlah penting ya, sehingga tidak menyebabkan teman-teman nanti jadinya TMS seperti yang terjadi di P3K tahap 1. Langsung saja kita ke informasinya. Ini ada kabar terbaru dari jpnn.com ya Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa ada suatu penjelasan dari pihak BKN soal penentuan kelulusan P3K 2024. Ini honor K2 ini bisa senang. Memang honor K2 itu menjadi prioritas ya Bapak Ibu ya di dalam seleksi P3K kali ini, baik tahap 1 maupun tahap 2. Sabtu 23 November 2024 kemarin ya Bapak Ibu ya. Oke. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa BKN atau Badan Kepegawaian Negara memberikan penjelasan soal penentuan kelulusan P3K 2024. Bahkan para honorer ini terutama kategori 2 yang sudah menjadi peserta seleksi P3K 2024 ini bisa senang. Seperti itu Bapak Ibu ya. Bahkan menurut Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian atau SINKA BKN Bapak Suharman ini, penentuan kelulusan P3K 2024 sangatlah berpihak kepada honorer K2 dan tenaga non-ASN database-nya BKN. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu bisa perhatikan juga bahwa sistem penentuan kelulusan ini berdasarkan ranking. Jadi tetap di ranking ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti nilai itu sangatlah penting ya, karena di sini yang terjadi nanti bakalan sama ya kan. Kalau masa kerja itu kalau K2 biasanya sama. Dan rata-rata juga ada, kalau di guru itu ada serdik. Jadi nanti untuk kompetensi teknis itu langsung 100%. Nah, nanti yang membedakan adalah nilai-nilai lainnya. Ada manajerial sama sosiokultural dan wawancara tentunya ya. Jadi memang meskipun jadi nanti ini tidak ada passing grade, tapi nanti tetap diurutkan berdasarkan ranking ya kan. Yang nilainya besar otomatis ya masuk. Yang kecil nanti diarahkan ke mungkin P3K paruh waktu seperti itu. Jadi diikuti saja alurnya, nanti mungkin ada kebijakan baru ya dari pihak Panselnas, itu kita ikuti saja. Ini juga resmi dikatakan oleh Deputi Suharman pada JPNN kemarin ya, Sabtu 23 November 2024. Nah, dari Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa kalaupun honorer K2 ini mendapat nilai lebih rendah dibandingkan non-ASN database BKN, tetapi tetap diprioritaskan. Nah, jadi memang prioritas dulu. Jadi prioritas, tapi nanti masalahnya kalau saingannya sama-sama K2 itu baru berdasarkan ranking. Jadi memang yang menjadi saingan sebenarnya adalah sesama K2 ya kan, sesama K2 ini menjadi saingan sesama K2. Tetapi untuk kategori lainnya itu tidak masalah sebenarnya, meskipun nilainya kalah tetapi sama-sama K2 ini yang menjadi persoalan. Kemudian Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa Deputi Bapak Suharman juga menyesuaikan ya dengan keputusan Menpan RB tentang pengadaan seleksi P3K 2024. Honorer K2 merupakan peserta prioritas yang paling atas. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa pesertanya itu 85. Misalkan ya, terdiri dari 10 honorer K2 dan non ASN masuk database BKN itu 55 orang. Maka ini kesimpulannya ya Bapak Ibu ya. Kesimpulannya itu 20 non ASN ini langsung ya kan. Karena formasinya itu tadi 20 seperti itu. Nah, dari hasil tes ini jadi Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa dari hasil tes misalkan yang lebih tinggi ya kan, yang lebih tinggi, ini sudah sama-sama K2, nilainya non ASN database disusul non database. Jadi kalau database ya database saja saingannya. Sedangkan honorer K2 hanya 5 yang nilainya tinggi, bagaimana penentuan kelulusannya? Berarti 5 honorer K2 ini pasti masuk ya kan, karena diurut berdasarkan ranking bersaing dengan sesama K2. Sisanya yang 5 ini tetap masuk juga karena masih paling prioritas.
Jadi dari 50 formasi 10 diantaranya itu semuanya diisi honorer K2. Kemudian sisa 40 baru diperebutkan 55 non ASN. Sedangkan 20 non database BKN tidak mendapatkan formasi. Nah, seperti itu. Jadi apa memang urutannya itu prioritas dulu ya kan, prioritas dulu baru habis itu apa sesama non database itu baru diurutkan berdasarkan ranking. Seperti itu dulu informasi dari Capricorn, mudah-mudahan memberi manfaat bagi Bapak Ibu yang sudah menonton. Tetap semangat, intinya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.